Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Henry Praherdiono dan Ibu Deka Diah Utami selaku dosen pengampu mata kuliah Peran Teknologi Pendidikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Alfari Gunawan dan saya sendiri Nirmala Putri Lufianto dan Rio Nurfajri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang alat seluler. Untuk yang pertama, kita akan melihat roadmap-nya terlebih dahulu. Start dimulai dari pengertian alat seluler, dilanjutkan dengan fungsi alat seluler, lalu dijelaskan dengan visi alat seluler, kemudian manfaat alat seluler, langsung kepada pengaplikasian alat seluler, kemudian agenda riset alat seluler, dan contoh alat seluler di masa depan. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan pengertian alat seluler itu sendiri. Pengertiannya yaitu alat seluler atau perangkat seluler adalah jenis perangkat elektronik yang dirancang untuk digunakan pada jaringan seluler. Jenis perangkat seluler yang paling umum adalah ponsel pintar, tablet, dan modem seluler. Perangkat seluler ini dapat terhubung ke jaringan seluler untuk mengakses internet, kemudian dan layanan telekomunikasi lainnya. Ponsel pintar dan tablet juga biasanya dilengkapi dengan tambahan seperti kamera, pemutar musik, GPS, dan banyak lagi. Dalam era digital saat ini, alat seluler menjadi salah satu alat komunikasi dengan akses informasi yang paling populer dan paling penting bagi masyarakat. Kemudian, poin kunci utama tentang alat seluler adalah bahwa alat tersebut tidak didefinisikan dalam arti artefak yang dibawa siswa ke lokasi baru, di mana teknologi informasi kedua yang kami uraikan ini mencakup perangkat mobile atau perangkat nirkabel yang menyediakan akses jarak jauh ke informasi dan memungkinkan interaksi sosial berlangsung kapan saja dan di mana saja. Sifatnya, alat seluler ini menawarkan pembelajaran khusus dengan situs yang difasilitasi secara digital yang memotivasi sebagian karena tingkat kepemilikan kontrol siswa yang belajar dalam konteks. Kemudian di sini mengapa alat seluler membuat belajar lebih mudah dan lebih efektif? Karena pembelajaran alat seluler ini penting karena menghasilkan akses personalisasi dan keterlibatan siswa. Fitur seperti komunikasi dengan teman sebaya berkontribusi untuk menyarankan mengapa pembelajaran seluler mungkin menyenangkan dalam pembelajaran individu yang memiliki perangkat seluler pintar di luar telepon sederhana. Misalnya iPhone terbiasa dengan akses langsung ke dunia melalui internet. Dan gagasan bahwa seluruh dunia harus tersedia di mana-mana, akses di mana-mana ke sumber daya untuk belajar, mengasumsikan sikap terhadap dunia di mana-mana. Beberapa cendekiawan menyarankan setiap orang mendalami perspektif baru dalam mobile dan bagi mereka. Kemudian di sini kenapa individu membutuhkan sebuah alat seluler? Karena dalam hal ini mungkin fungsinya untuk membawa informasi ke siswa yang lain serta menghubungkan antara informasi yang satu ke informasi yang selanjutnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi alat seluler. Yang pertama yaitu layanan telekomunikasi seperti internet, SMS, dan panggilan suara. Nah, fungsi alat seluler di sini sudah saya jelaskan di awal slide bahwa alat seluler digunakan untuk memberikan informasi antara teman yang satu dengan teman yang lain maupun dengan penggunaan jarak jauh maupun jarak yang terdekat. Sehingga di sini fungsinya sebagai layanan telekomunikasi seperti internet, SMS, dan panggilan suara. Kemudian yang kedua sebagai kamera dan pemutar musik atau GPS. Nah, ini sebagai fitur pendukung sih sebenarnya pada alat seluler yang dapat digunakan untuk pendukung sebagai alat telekomunikasi. Yang kedua sebagai kamera, pemutar musik, dan GPS. Nah, itu mungkin
fitur pendukung yang dapat digunakan pada alat seluler. Kemudian yang ketiga, membaca berita, menonton video, memainkan game, dan berbelanja online. Nah, alat seluler juga memungkinkan pengguna untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan membaca berita secara digital, menonton video secara gratis, memainkan game secara gratis untuk di-download, dan berbelanja online di layanan situs yang telah tersedia. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu alat seluler juga menjadi alat yang berguna bagi pebisnis dan pekerja lapangan karena mobilitasnya dalam industri seperti e-commerce, vintage, dan aplikasi mobile lainnya. Baik, sekian dari presentasi saya tentang pengertian dan fungsi alat seluler. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.